Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Berita tentang kebangkitan Yesus seharusnya menjadi berita yang penuh dengan sukacita. Terutama buat orang-orang yang pernah dekat dengan Yesus. Ketika murid-muridnya bertemu dengan Yesus setelah Yesus bangkit, mereka sangat bersukacita. Tetapi ternyata tidak semua murid-murid Yesus merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah Thomas. Thomas adalah salah satu murid Yesus yang mengikuti pelayanan Yesus. Beberapa waktu lamanya ketika Yesus melayani di dunia ini, Thomas bersama-sama dengan dia. Thomas menyaksikan bagaimana Yesus mengadakan mujizat. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus mengajar banyak orang. Bagaimana Yesus dengan penuh kasih menolong banyak orang. Tetapi ternyata itu belum cukup membuatnya yakin bahwa Yesus itu sudah bangkit. Teman-temannya menyaksikan kepada Thomas bahwa mereka benar sudah bertemu dengan Yesus. Tetapi Thomas berkata apa? Sebelum aku melihat sendiri tangannya yang terluka. Dan sebelum aku memasukkan jariku ke dalam luka itu. Ke dalam lubang tangan yang berlubang itu. Aku tidak percaya. Tetapi 8 hari kemudian ketika Yesus secara pribadi berjumpa dan menjumpai Thomas. Thomas percaya. Dia baru percaya. Dan akhirnya di ayat Yohanes pasal 20 ayat 29 dikatakan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus berkata, meskipun orang belum melihat, tetapi kalau dia percaya, dia disebut berbahagia. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan Allah akan sangat memberkati setiap orang yang percaya kepadaku walaupun belum melihat aku. Dikatakan berbahagia, bahkan diberkati Tuhan. Meskipun belum melihat tetapi percaya kepada Yesus. Mengapa dikatakan berbahagia? Yang pertama karena percaya itu didasarkan kepada pribadi Yesus. Pribadi yang bisa diandalkan, pribadi yang luar biasa, pribadi yang maha kasih, yang maha kuasa.
Dia pribadi yang bisa dipercaya. Dia Tuhan kita. Jadi ketika kita percaya kepada pribadinya. Dan yang kedua, mengapa kita berbahagia? Meskipun kita belum melihat, tetapi ketika kita percaya Yesus, kita disebut berbahagia. Yang kedua, karena kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan firmankan. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 45 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, engkau percaya bahwa Allah akan melaksanakan segala sesuatu yang telah difirmankan. Itulah sebabnya Ia telah memberikan berkat yang indah ini kepadamu. Dikatakan Tuhan memberikan berkat yang indah kepada yang percaya kepada firman-Nya. Jadi kita mendapatkan bagian, kita mendapatkan berkat. Janji Tuhan, firman Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita disebut berbahagia. Karena dengan percaya kita, itu juga pengakuan kita. Bahwa Tuhan itu, Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup. Jadi ketika kita percaya, kita juga mengakui kesanggupan Tuhan. Kita mengakui kemampuan Tuhan. Untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan firman-Nya, untuk menyatakan janjinya kepada kita. Makanya itu kita disebut berbahagia. Percaya berarti kita menerima, kita mengakui. Lawan kata dari percaya adalah meragukan. Lawan kata dari percaya adalah meragukan, menyaksikan. Jadi kalau kita tidak percaya atau kurang percaya kepada Yesus, berarti kita meragukan pribadi Yesus. Kita meragukan kemampuan Yesus. Kita meragukan, menyaksikan kesanggupan Yesus. Padahal Yesus itu Tuhan kita yang luar biasa. Jadi sangat disayangkan kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang kuasanya besar. Bahkan kuasanya melebihi kuasa maut. Dia bisa menang, dia bisa bangkit dari kubur. Tetapi ketika kita menyaksikan itu, kita tidak mendapat bagian apa yang Tuhan janjikan. Sangat disayangkan. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Apakah kita seperti Thomas? Kita datang ke gereja setiap minggu, kita mendengar firman Tuhan, tetapi ada bagian-bagian yang terjadi dalam hidup kita. Dan kemudian kita meragukan Tuhan. Kita menyaksikan Tuhan. Seperti Thomas, dia mengikuti Yesus. Dia melihat bagaimana Yesus menyatakan kuasanya. Membuat mujizat. Tetapi ketika Yesus menang, dia menyaksikan kemampuan, kesanggupan Yesus. Tuhan kita, Allah atas segala kuasa. Dia melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Bahkan kuasa maut sekalipun. Itulah Allah yang kita sembah. Jadi mengapa kita harus menyaksikan kemampuan dan kesanggupan Yesus? Mengapa menyaksikan janji Tuhan? Meskipun mungkin doa kita belum dijawab. Meskipun apa yang kita harapkan belum kita lihat. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagia orang yang percaya kepadaku. Diberkati orang yang percaya kepadaku meskipun belum melihat. Dan itu doa saya, Bapak Ibu Saudara. Punya kepercayaan kepada Yesus. Meskipun kita belum melihat, kita belum menerima. Tetapi kita percaya kepada kuasa Tuhan, kepada pribadi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku,
ku tetap percaya.